Di dalam ruangan, aksi penyergapan sedang dilakukan oleh James Bond. Namun, di sana dia menemukan dua orang yang sudah tewas, dan satu rekannya yang sedang terluka parah karena terkena tembakan. Sayangnya, harddisk yang diinginkan oleh James Bond malah sudah tidak ada di tempat tersebut. Kini, mau tak mau, Bond bersama Moneypenny harus mulai melakukan pengejaran pada orang yang sudah mengambil barang itu. Dia adalah Patrice, sosok pria yang menjadi target Bond. Sayangnya, menangkap Patrice bukanlah suatu hal yang mudah. Sampai-sampai pertarungan epik yang berada di atas atap kereta api pun sempat dilakukan oleh Bond dan targetnya itu. Sialnya, meski Moneypenny telah membekali dirinya dengan senjata api dan siap untuk menembak targetnya. Namun, pada posisi yang sulit, sempat membuat wanita tersebut ragu untuk melesetkan tembakan. Berbeda dengan M, sosok yang memimpin aksi Bond dan si Moneypenny itu justru tak ingin kehilangan kesempatannya. Ia pun dengan tegas mendesak agen wanitanya untuk segera menembak. Dan sial bagi mereka semua, peluru yang ditembakkan si Penny bukannya mengenai Patrice, melainkan justru mengenai tubuh Bond, yang membuat agen itu terjatuh dari atas atap kereta api. Alhasil, Patrice pun kini bisa kabur dari kejaran Bond dan si Moneypenny. Ngapain juga ditembak kalau terpaksa? Kan mereka bisa aja mempercayai si Bond dan biarkan pertarungan mereka berlanjut, bisa aja si Bond mengalahkan Patrice dan mengambil harddisk itu. Sudahlah, mari kita lanjut saja ceritanya ya guys ya. Singkat cerita, 3 bulan pun berlalu, dan kini M tengah menemui Mallory, pria yang menjadi ketua komite keamanan yang baru di MI6. Dalam obrolan itu, Mori membahas tentang kecerobohan yang pernah dilakukan M, di mana waktu itu sempat kehilangan data berisi identitas hampir semua agen NATO yang bertugas di organisasi teroris seluruh dunia. Karena alasan itulah, Mallory menawari M untuk segera mengambil pensiun dini sebagai tanggung jawab kesalahannya dalam bekerja. M sama sekali tidak setuju dengan hal itu dan memutuskan langsung pergi dari tempat itu. Di dalam mobilnya, ada seseorang yang misterius dikabarkan tengah mencoba mengambil data dari harddisk yang dicuri. Parahnya lagi, aksi tersebut ternyata malah berasal dari komputer kerja milik M sendiri. Tidak hanya itu, M juga ternyata tak bisa mematikan komputer kerjanya dari jarak jauh. Yang justru ia mendapati adanya gambar dan tulisan ejekan dari sosok misterius tersebut. M pun langsung berjalan kembali ke kantor MI6. Tapi, tiba-tiba, M justru melihat gedungnya tiba-tiba meledak. Insiden ledakan yang terjadi di kantor MI6 rupanya telah menarik banyak perhatian orang. Begitu juga James Bond, yang sempat dinyatakan hilang dan tewas dalam tugas itu. Ternyata masih bisa selamat dan kini ia kembali datang menemui si M. Hal itulah yang telah mendorong Bond untuk kembali ke MI6. Namun ternyata tidaklah mudah masuk kembali ke MI6, meski sempat terdaftar sebagai salah satu agen terbaik. Namun, dengan statusnya yang sempat dicoret karena diketahui hilang. Maka, kini Bond wajib menjalani tes untuk menjadi agen MI6 dengan susah payah. Dan nilai yang pas-pasan, Bond akhirnya lulus masuk kembali di MI6. Bond yang merasa terganggu dengan pecahan peluru di tubuhnya, juga memutuskan untuk mengambilnya dan menyerahkan benda kecil itu untuk diteliti. Secara mengejutkan, pecahan peluru yang ada di tubuh Bond ternyata berasal dari peluru kosong uranium dengan kualitas militer. Agen Tanner menjelaskan bahwa peluru jenis itu sangatlah mahal dan langka. Bahkan, tercatat hanya beberapa orang saja yang menggunakannya. Salah satunya adalah Patrice, meski belum diketahui secara detail. Informasi lengkap mengenai Patrice, namun dari sinilah akhirnya diketahui bahwa pria tersebut dikabarkan akan terbang ke Shanghai. Tidak ingin kehilangan targetnya, Bond ingin datang ke sana lebih awal dari Patrice. You are ready for this? Yes, Mom. Sebelum pergi, Bond bertemu dengan Key. Bond mendapatkan sebuah pistol khusus yang menggunakan sistem deteksi sidik jari dan sebuah pemancar radio. Dan ia akhirnya berhasil menemukan sosok Patrice yang saat itu baru saja tiba di sana. Patrice yang baru saja datang langsung menuju ke salah satu gedung, dan di tempat itulah secara diam-diam menembak seseorang pria yang berada di gedung.
Aksi perkelahian antara Bond dan Patrice juga sempat terjadi, namun sayangnya Bond tak bisa mendapatkan informasi langsung dari si Patrice. Targetnya itu lebih dulu terjatuh dari ketinggian. Bond hanya mendapati adanya koin chip bertuliskan Macau yang ada di dalam koper milik Patrice, dan Bond langsung pergi ke salah satu kasino di Macau dengan membawa koin chip tadi. Di kasir, Bond menukarkan logam yang berlogokan naga dan Macau. Pada saat menunggu, Bond melihat ada wanita yang sebelumnya bertatapan dengannya. Tak lama setelah itu, datang dua orang yang membawa koper yang diberikan untuk Bond dan isinya uang senilai 4 juta euro. Ia pun berjalan menuju sebuah meja judi. Wanita tadi terlihat mendekati Bond dan mereka berdua berbincang. Not bad. I like this game. Well, why don't we play? Di sini, Bond tahu kalau wanita ini sangat tertekan dengan bosnya dan Bond langsung berkata akan menyelamatkannya. Severin langsung memberitahu tempatnya dan berkata kalau sejam lagi dia akan meninggalkan tempat itu. Dan ketika wanita itu pergi dari Bond, 3 pengawal dari Severin akan mencoba membunuh Bond. Dan inilah waktunya bersenang-senang. Bond yang sedang berada di dalam kandang komodo, dia berhadapan dengan salah satu pengawalnya yang berbadan besar. Dan dia merebut senjata pistol Bond. Kita tahu bahwa senjata itu dibuat dengan sistem deteksi sidik jari dan beginilah jadinya. Severin yang sudah berada di dalam sebuah kapal pesiar mengira Bond takkan datang. Dan kapalnya pun bergerak. Severin yang sedang mandi, tiba-tiba Bond berada di situ. Dan seketika adegan pengenceritan pun terjadi. Tipis-tipis ya guys ya. Dengan keadaan tangan diborgol, mereka semua sampai di pulau terpencil yang telah ditinggalkan oleh penduduknya. Bond dan Severin dipisahkan, dan Bond masuk ke sebuah ruangan yang dipenuhi oleh jaringan kabel. Tak lama setelahnya, sang pemimpin penjahat tersebut datang. Dia bernama Silva. Silva, bukan Sipa ya guys ya. Di sini terungkap bahwa Silva dahulu menjadi agen andalannya M. Kemudian, dia berkhianat pada negaranya. Inilah jawaban kenapa jaringan markas MI6 bisa dibobolnya dengan mudah. Silva mengajak Bond untuk bergabung dengannya. Dengan jaringan internet yang dia miliki, dia dapat mendapatkan apapun di sini. Segala kejahatan dapat dilakukan dari tempat ini. Namun, Bond menolaknya. Bond pun langsung dibawa keluar. Nampak Severin sudah terluka dan tangannya terikat. Silva menaruh sebuah gelas minuman di atas kepalanya dan dia meminta Bond untuk menembaknya. Lihatlah yang dilakukan oleh Bond. What are you going to do now? Take me back to her? All on your own. Latest thing from Q-Branch. Called a radio. Saat ditahan di markas MI6, terungkaplah bahwa Silva memiliki nama asli Tiago Rodriguez. Mantan agen itu bahkan dinilai sebagai salah satu yang terbaik, hingga kemudian sebuah misi telah mengacaukan semuanya. All my insides. But I didn't die. Bond dan agen lainnya yang saat itu mencoba membuka isi dari laptop Silva, malah tak sengaja telah mengaktifkan virus yang membuat semua pintu di markas MI6 pun terbuka. Alhasil, Silva pun dengan mudah kabur dari sana, dengan menyamar sebagai petugas polisi. Silva secara mengejutkan muncul di persidangan yang tengah dihadiri oleh si M. Hingga kemudian Bond berhasil menyelamatkan M dan membawanya kabur dari sana. Menyadari bahwa M adalah target yang diincar oleh Silva, Bond kemudian membawa pimpinannya itu ke sebuah lokasi menjadi tempat tinggal Bond di masa lalu. Di tempat itulah Bond bersama penjaga rumah mulai menempatkan sejumlah jebakan untuk menyambut kedatangan Silva dan komplotannya. Kemudian, benar saja, tak lama sejak kedatangan Bond dan M, Silva datang bersama dengan beberapa anak buahnya. Pertarungan yang diwarnai dengan rangkaian tembakan dan ledakan pun terjadi dengan begitu epiknya. Dalam aksi tersebut, Silva yang sempat mengancam M, akhirnya berhasil ditumbangkan setelah Bond melemparkan pisau yang menusuk tubuhnya.
Alhasil, mantan agen MI6 itu pun tewas saat itu juga. Begitu juga dengan M, meski ia bisa selamat dari cengkraman Silpa, namun karena pendarahan hebat oleh luka di tubuhnya, wanita itu pun akhirnya meninggoy. Singkat cerita, kini Bond telah kembali ke London, dan ia mendapat kenang-kenangan berupa patung anjing dari mendiang M. Sementara itu, Mallory yang menggantikan posisi M, kini memberikan misi baru kepada Bond, seperti yang biasa M lakukan selama ini. Dan film pun tamat. Begitulah alur film Skyfall yang akhirnya Bond bisa menuntaskan misinya. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan kerja ketika sudah tua. Bekerjalah selagi muda. Selagi tubuh kita gagah dan kuat, berotot, itulah saatnya kita bekerja. Ya guys ya. Saya, Abdi Kui, yang mewakili seluruh pasukan rebahan di seluruh dunia, Jagat Raya, pamit undur diri dan sampai jumpa video selanjutnya. Dadah.